Ada sebuah surah dalam juz 30 Al-Quran. Saya yakin anak-anak TPA kita juga menghafalnya. Begitu pula dengan hadirin di sini. Tetapi banyak sekali kaum muslimin yang tidak mentadaburinya, tidak merenungi kandungan-kandungan makna ayat ini atau ayat-ayat dalam surah ini, sehingga akhirnya mereka terkena dalam ancaman dalam ayat atau dalam surah ini. Surah ini, saudaraku, diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Di dalam tafsir sekaligus terjemahan, wailun memiliki banyak makna yang artinya adalah kecelakaan, kehinaan, penyiksaan, kerendahan, segala macam makna yang bisa menyusahkan seseorang bergabung di masalah atau dalam kalimat wail. Seperti misalnya dalam ayat lain, wailun lil mutaffifin, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Bahkan ulama tafsir mengatakan nama sebuah lembah di api neraka namanya wail. Allah mengatakan wailun likulli. Kata-kata li, li ini berarti untuk, dan kullu berarti semuanya. Dan kalau bergabung antara li dengan kullu berarti tidak ada pengecualian. Allah mengatakan wailun likulli, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, siksaan, lembah di api neraka untuk semua, tidak terkecuali. Siapakah yang Allah ancam, saudaraku? Dua kelompok, humazatin lumazah. Humazah ini kata ulama tafsir maknanya adalah orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sibuk lisannya setiap hari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang mengundang murkahnya Allah dari kata-kata kemaksiatan. Tidak ada nasihat, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran. Padahal orang mukmin harus memikirkan semua yang keluar dari lisannya adalah sesuatu emas, bernilai, punya bobot, sehingga dicatat dalam buku amalnya, dan dia menjauhi semua kata-kata yang justru berbahaya bagi dia, yang akan membuat orang lain membencinya karena kata-kata kasar atau menghina atau menjatuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan murka padanya, dan kita akan dengar dalam lanjutan ayat ini bagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyalahgunakan lisannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutannya lumazah. Beda antara humazah dan lumazah, saudaraku, hanya di awal hurufnya. Kalau humazah menggunakan ha, kalau lumazah menggunakan lam. Kalau tadi humazah orang yang sibuk menceritakan aib orang lain, menjatuhkan, menghina dengan lisannya, maka lumazah adalah orang yang sibuk mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Temannya pincang dicontohkan jalannya, temannya cadel dicontohkan jalannya. Apa saja kekurangan dari fisik seseorang di depan matanya, maka dia jadikan sebagai bahan-bahan olokan. Sekali lagi Allah mengatakan wailun, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua, tidak terkecuali kelompok yang sibuk menceritakan orang lain dengan lisannya, menjatuhkan mereka, menghina mereka, atau mereka mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang paling banyak kena dua kelompok ini adalah orang-orang yang selalu secara letter-let maknanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini terjemahan letter-let, tapi makna tafsirnya adalah orang-orang yang mengejar prestasi-prestasi dunia yang mereka mengira bahwasanya prestasi itu akan terus kekal bersama mereka. Misal, seorang ketua yayasan terus merasa dirinya akan menjadi ketua yayasan. Setiap merasa ada saingan, maka dia akan berusaha menjatuhkan dengan lisan atau perilakunya. Setiap orang dicalonkan menjadi wakil rakyat, maka dia akan terus mencari aib lawannya tadi dengan cara terus menjatuhkan dia dengan lisan dan juga dengan perilakunya, dan seterusnya. Semua ini adalah hal-hal yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, saudaraku, kita sangat ditekankan untuk selalu bersyukur kepada Allah kalau seandainya ada sesuatu aib pada diri orang, muslim atau non muslim, untuk bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan terjemahannya, kalau kalian melihat aib pada diri seseorang yang tidak ada pada diri kalian, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atas apa yang dicobakan kepada orang ini, dan telah memberikan kepada saya kelebihan dengan kelebihan-kelebihan yang banyak. Bukan justru menjatuhkan, bukan justru dijadikan sebagai senjata untuk menghina orang lain, atau bahkan menceritakan aib tersebut kepada orang lain. Saudaraku, menceritakan aib yang ada pada diri seseorang, kalaupun ada, namanya ghibah dalam agama Islam, dan hukumnya haram, tidak boleh.
Kata Nabi SAW waktu ditanya apa itu ghibah oleh seorang sahabat, beliau mengatakan, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dasarnya ada padanya dan dia tidak suka diceritakan hal tersebut. Sementara kalau tidak ada padanya, namanya fitnah, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan dosanya. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk menyalahgunakan lisannya, maka harus dijaga. Ini contoh, dan Allah sebutkan mereka paling banyak mengejar prestasi dunia. Sementara saudaraku, dunia ini semuanya hanya kemasan dan kiasan. Apa bedanya antara seseorang yang tidur di emperan jalan, yang tidak menggunakan kasur, selimut, cuma berlapiskan tanah saja, dan bajunya apa saja yang ada di badannya, dengan orang yang tidur di ranjang yang ratusan juta, rumahnya dari marmer semuanya? Apa kira-kira bedanya antara dua orang ini? Demi Allah, hanya kemasannya saudaraku, kemasan duniawi. Tujuannya sama saja, tidur. Apa bedanya antara orang yang makan di daun pisang dengan orang yang makan di piring emas? Kemasan dunianya berbeda, tujuannya makan sama. Jangan sampai kelebihan kemasan yang Allah berikan kepada kita karena kelebihan fisik, karena adanya kemasan kendaraan, kemasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akhirnya membuat kita melanggar pemberi nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala, yang melarang kita justru menjatuhkan orang lain. Kata Nabi SAW, lawan daripada menjatuhkan orang adalah tawadu, merendah. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu, pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Terus kita merendah di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajatnya orang seperti ini. Saudara, selanjutnya Allah mengatakan ancamannya datang. Waktu Allah mengatakan wailun likulli humazatin lumaza, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka untuk semua orang yang selalu menceritakan aib orang lain dan mencontohkan perilaku mereka, yang mereka ciri-cirinya selalu mengejar prestasi-prestasi dunia. Yahsabu annama lahu akhlada, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu mereka mengira prestasi dunianya akan mengekalkannya di dunia. Kalla, tidak mungkin. La yumbadanna fil hutama, pasti mereka ini akan dilemparkan ke dalam hutama. Allah lanjutkan, wa ma adraka mal hutama, tahukah kalian kenapa harus kalian takut, khawatir jangan sampai masuk ke hutama itu? Narullahil muqada, apinya Allah yang muqada. Kata para ulama tafsir, muqada maknanya adalah mushtailah, yang berkobar-kobar. Teman-teman sekalian, renungi makna ini. Kalau seseorang di antara kita mengambil korek gas yang biasa dipakai bakar oleh teman-teman kita mungkin yang masih merokok, kalau dia bakar jarinya 10 detik saja, jari dibakar dengan api yang kecil sudah memar. Kalau 10 detik, kalau 1 menit teman-teman sekalian sudah cukup untuk membuat matang tangan itu dan perlu operasi untuk diperbaikin. Bagaimana dengan api yang berkobar-kobar? Banyak orang tidak merenungi masalah ini, tidak memikirkan. Api yang berkobar teman-teman sekalian luar biasa. Kalau membakar maka akan menghanguskan tubuh seseorang. Allah mengatakan narullahil muqada, apinya Allah yang berkobar-kobar. Cukup sampai situ? Ternyata tidak. Allah masih sambung lagi. Allati, yang api itu tattali'u alal afidah. Sifatnya api itu kalau dibakar kakinya penghuni neraka nanti yang humaza dan humaza ini akan membakar sampai ke jantungnya, sampai pada target alal afidah, ke jantung manusia. Karena para ulama tafsir kalau dibakar kakinya langsung ke jantungnya terbakar. Padahal kalau rasional kita datangkan manusia dan dibakar teman-teman sekalian, yang terakhir terbakar jantungnya karena diselimuti oleh kulit, otot, tulang dan seterusnya. Cukup sampai situ? Tidak lagi. Allah masih sebutkan agar orang betul-betul meninggalkan perbuatan buruk ini. Setelah dikatakan allati tattalu alal afidah, innaha, sesungguhnya api itu alaihim muqsadah, terhadap mereka melengket atau melekat. Kalau ada api teman-teman sekalian, kita dilemparkan, disemprotkan api, lalu api itu tertarik kembali, kita rasakan panasnya tapi cuma sebentar. Tetapi kalau tubuh kita diberikan bensin lalu disemprotkan api sehingga api itu melekat di tubuh kita, maka akan terus terasa panasnya, per detiknya terasa panas. Maka Allah menggunakan kalimat ini. Api neraka utama tadi itu bukan hanya berkobar-kobar, tapi pada saat disemprotkan ke tubuh seseorang nanti, naudzubillah, yang melanggar melakukan dua perbuatan ini, apinya akan melengket ke tubuhnya sampai terbakar, baru padam api tersebut. Diulangi lagi, begitu terus, tidak akan pernah habis sampai dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ancaman ini berlaku bagi seorang muslim yang dengan syahadatnya pun dia sudah bisa masuk surga sebenarnya, tapi akan dimasukkan ke neraka. Dan ini baru satu jenis siksaan, karena bahaya lisan
lisan dan contoh perilaku. Belum bicara masalah dosa zina, belum bicara masalah dosa riba, belum bicara masalah dosa durhaka dengan orang tua, ditambahkan azab-azab kepada mereka. Sangat konyol kalau orang mengatakan tidak ada masalah, saya disiksa dulu neraka, toh akhirnya saya akan masuk ke dalam surga. Ini perkataan syaitan yang akan menyesatkan setiap mukmin yang akhirnya menganggap remeh dosa. Subhanallah, Allah mengatakan sesungguhnya api itu sampai ke dalam jantung manusia dan api itu melengket pada mereka. Inna alaihim muqsadah. Tidak cukup sampai situ teman-teman sekalian. Allah menutup surah ini dengan kalimat, kata ulama, yang luar biasa. Kalimat ini menandakan siksaan yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Fi amadin mumaddadah, kata Allah, dan mereka akan diikat di tiang-tiang yang bergelantungan. Kata ulama tafsir, penutupan surah ini luar biasa kalau orang memahaminya. Rasionalnya begini, kalau masjid ini kita tutup semua, tidak ada lubangnya sedikit pun, lalu kemudian kita bakar dengan api, teman-teman sekalian, ada orang yang mau dibakar di sini, nggak diikat di tiang, dibiarkan dia berlari-lari sana sini, tapi penuh dengan api ruangan ini, pasti dia akan mati terbakar. Tapi ada jeda pada saat dia lari ke sana, dia lari ke sini, ada jeda, dia tidak rasakan panasnya api. Tapi teman-teman sekalian, renungi makna ayat ini, namanya tadabbur, mengambil hikmah dan hukum yang Allah inginkan. Kalau kita tancapkan tiang di atas atap masjid ini, ditancapkan tiang seperti misalnya tiang lampu yang besar, lalu kita ikat seseorang di situ, kemudian dibakar ruangan ini, dia bergerak kiri kanan pun tetap akan merasakan panasnya api siksaan tersebut per detiknya. Dan ini kata ulama adalah makna yang luar biasa, menandakan sudah cukup seorang muslim meninggalkan dosa ini, saudara. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang bahayanya menyalahgunakan lisan. Dan dari sisi lain, lisan dalam agama kalau dipergunakan dengan kebaikan, maka akan baik. Anda kalau menggunakan lisan Anda dengan baik, walaupun fisik Anda punya kekurangan, orang akan suka dengan orang yang lisannya baik, santun kalau bertutur kata, yang keluar dari mulut seorang muslim cuma nasihat, tanya kabar, ilmu yang bermanfaat, tidak ada sesuatu yang menjatuhkan orang lain, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang lain atau menceritakan aib orang lain, maka dia akan disuka oleh orang umumnya. Dan kalau ada seseorang yang lisannya tajam, walaupun tampannya orang paling tampan di dunia, paling kaya, tapi kalau lisannya tajam, suka menghina orang lain, orang lain tidak suka dengan dia. Itu secara kehidupan manusia. Juga di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat murka dengan orang yang menyalahgunakan lisannya. Surah ini teman-teman sekalian mengajarkan kepada kita tentang harusnya seorang muslim menjaga lisannya.